Pernah tidak rotasi mutasi eselon 3, 4, 2, saya pernah meminta uang sepeser pun. Saya tidak mau zaman kepemimpinan saya ada konflik kepentingan dalam pekerjaan-pekerjaan yang ada di Pemda. Publik ingin mempunyai pandangan apapun silahkan. Dan saya tidak anti kritik dan saya tidak akan membenar dan salahkan seseorang untuk menilai kebijakan saya. Jadi Bapak Ibu perlu tahu, ini saya jabarkan dulu dari awal. Hari ini Pak, namanya rotasi mutasi, itu tidak seperti dulu yang bisa tiba-tiba. Ini harus semua tahu dulu. Bahwasanya rotasi mutasi itu, tahapannya itu bahkan memakan waktu hampir 2 bulan namanya Pak. Bahkan lebih, ini ada pasca 3. Dan bisa Bapak cek, baru di zaman kepemimpinan saya, eselon 2 mau mutasi, itu uji kompetensi dulu semuanya Pak. Semua kepala OPD diuji kompetensi dulu. Lewat pansel yang profesional, ada guru besar di situ, ada akademisi, harus mengusulkan dulu praktek PKN-nya, harus ke Kemendagri dulu, harus uji kom dulu. Nah, sehingga atas dasar itu kemarin sempat ramai ada ASN yang mengundurkan diri, salah satu eselon 2. Kalau saya tidak keberatan, karena memang ya saya hari ini memimpin ingin dengan orang-orang yang ingin bekerja dan berkarya untuk masyarakat Pak, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Katanya ngap harus setoran 50 juta sampai 100 juta untuk bupati. Hari ini di sini sengaja saya bawa Pak Sekda, beberapa kepala OPD, para ASDA, saya bawa biar Bapak semua tanya langsung. Pernah tidak sekali saja saya meminta uang, jangankan 50 juta Pak, 1 juta pernah tidak? Itu bisa dikonfirmasi kepada semua Pak. Dan ini ada Pak Kepala BKPSDM, silahkan ditanya. Pernah tidak rotasi mutasi eselon 3, 4, 2, saya pernah meminta uang sepeser pun? Tidak ada Pak, saya jamin itu. Jadi ketika ada bahasa mundur karena ngap, harus setoran per bulan, saya bingung setorannya ke siapa itu. Dan saya bingung kalau memang memang betul ada itu setoran tiap bulan 50 sampai 100 juta, kenapa mundurnya pas udah pindah? Kenapa dari sebelumnya nggak mundur? Dan di situ saya sedikit menyayangkan, ternyata masih ada ASN di Kabupaten Subang yang tidak punya sikap profesional. ASN itu Pak, mau pindah ke staf ahli, mau pindah ke Papua, mereka itu harus siap ditempatkan di mana saja karena tertuang dalam sumpah mereka ketika pertama kali diangkat. Jadi kalau ada isu mengatakan saya menerima uang 50 sampai 100 juta, itu bisa ditanyakan kepada seluruh kepala OPD. Pernah tidak saya meminta uang? Asal Bapak tahu, bahkan makan pun kadang saya bayar sendiri Pak. Gak pernah saya makan pun minta dibayarin kepala dinas, gak pernah Pak. Saya tidak mau zaman kepemimpinan saya ada konflik kepentingan dalam pekerjaan-pekerjaan yang ada di Pemda. Hari ini saya ingin merubah stigma di pemerintah daerah Kabupaten Subang Pak. Dan saya sudah sampaikan dari awal saya dilantik bahwasanya berada di posisi ini dengan mengedepankan idealisme saya untuk memajukan Kabupaten Subang, saya pasti diserang habis-habisan Pak. Karena banyak pihak yang pasti akan terganggu atau kehilangan mata pencahariannya yang selama ini bertahun-tahun sudah biasa ada, saya hapuskan. Karena saya lebih mementingkan kepentingan masyarakat. Jadi saya biasanya tidak pernah menanggapi isu. Tapi karena hari ini terlalu liar bolanya, dan ada penyampaian juga kondisi di dalam ASN di Pemda Subang sedang tidak baik-baik saja katanya. Nah ini kepala dinas ada semua Pak. Yang tidak baik-baik itu ASN yang di dalam atau siapa?
Karena sampai hari ini tidak ada yang tidak baik-baik saja Pak. Dinas tetap berjalan sesuai, pelayanan tetap jalan. Saya bingung yang dikatakan tidak baik-baik saja itu apakah ketika saya menghapus hibah dan menganggarkan jalan 250 miliar yang biasanya 50 miliar, apakah itu yang disebut tidak baik-baik saja? Saya bingung. Makanya kepala OPD pun sengaja saya hadirkan biar ditanya ke Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya. Pernah tidak saya memberatkan kepala OPD sekali saja? Pak Asda dulu inspektorat, pindah jadi Asda 2. Tanyakan nanti sama Bapak Ibu. Pernah tidak saya beritahu? Pak Indri seumur umur di Pol PP, pindah ke Kadisub. Pernah tidak saya minta uang ke Pak Indri? Tanyakan Bapak semuanya. Pak Dik perizinan, pernah tidak saya tanyakan ke Bapak Ibu? Pernah tidak saya minta ada uang-uang pelicin atau apapun itu dalam urusan perizinan selama ini? Bisa ditanyakan Pak. Sengaja saya bawa biar terbuka semua. Saya ini sedang fokus Pak, sedang fokus bagaimana di kala turbulensi yang luar biasa tentang pemotongan dan transfer. Saya harus bisa bertahan, saya harus tetap bisa memperjuangkan keinginan masyarakat kita untuk mempunyai jalan yang bagus. Ini saya sedang berjuang Pak. Jadi kalau saya diganggu oleh isu-isu yang, mohon maaf, bagi saya sesuatu yang tidak penting sebetulnya, tentang saya terima uang dan lain-lain, yang sama sekali saya tidak pernah merasakan itu. Terganggu tidak Pak, tapi manusiawi Pak. Saya kalau dikritik masalah kebijakan, saya tidak pernah mana tadi, Mang Dono mana? Siap. Mang Dono ngomenan masalah Subang Pes dan Kang Warlan. Pernah tidak saya menyampaikan bahwa saya tidak terima? Tidak pernah Pak. Silahkan. Publik ingin mempunyai pandangan apapun, silahkan. Dan saya tidak anti kritik dan saya tidak akan membenar dan salahkan seseorang untuk menilai kebijakan saya. Karena yang namanya kebijakan itu pasti ada yang suka, ada yang tidak suka, ada yang pro dan ada yang kontra. Tapi saya tidak terima kalau sudah menyangkut ke pribadi saya. Karena apa? Saya punya keluarga. Mungkin ada beberapa ASN yang kecewa dengan kebijakan saya atau apa. Ya, saya tidak bisa menyenangkan semua orang Pak. Yang perlu dipegang satu, saya ini tidak bisa menyenangkan semua kelompok, saya ini tidak bisa menyenangkan semua orang. Tapi apapun itu yang saya lakukan, kebijakan yang saya lakukan, saya selalu berlandasan atas dasar keinginan masyarakat. Karena apa? Karena sampai hari ini saya selalu membuka aduan, saya selalu keliling, mendengar masyarakat ingin apa. Dan mungkin semua juga sama. Masalah jalan, semua masyarakat ingin jalan baik Pak. Masalah sekolah harus tidak ada yang merusak. Pasti semua Bapak Ibu ingin anaknya bersekolah di tempat yang layak. Di saat orang lain mah Pak keprok adanya bupati itu nyokot mobil dinas dan kurang diomong aja nah. Wah mobil lu bupati tidak tiba itu nama pakai mobil kata kudu kumaha tuh Pak. Kan bingung atuh saya teh. Dan saya orangnya apa adanya Pak. Mohon maaf. Saya orangnya apa adanya. Saya tidak mau di seolah-olah saya seperti ini karena saya jadi bupati atau saya seolah-olah saya ingin pencitraan ini. Enggak, saya apa adanya aja Pak. Dari dulu saya pakai mobil itu, dari dulu saya pakai motor. Yang udah pakai selama jadi bupati ya yang jelas tidak ada satu peser pun uang negara yang dikeluarkan oleh mobil itu ataupun uang-uang korupsi yang disebutkan. Tidak ada Pak. Saya punya itu semua dari sebelum saya jadi bupati. Dari dulu. Jadi ini harus dipikirkan Pak. Dan praktik-praktik seperti itu saya jamin, saya sampaikan kepada semuanya itu tidak ada Pak. Orang saya pindahkan itu berarti ada alasannya. Bukan atas faktor like and dislike. Ini perlu saya pertegas hari ini. Perlu saya sampaikan hari ini. Dan mohon maaf, saya menjaga komitmen saya ketika saya berbicara. Pertama kali saya briefing, saya sampaikan hari ini tidak ada ASN yang pro zaman pilkada dulu mau ke saya ataupun ke lawan saya. Saya selalu sampaikan itu dan hari ini semuanya saya sampaikan mungkin semua bisa melihat. Ya mah ya penting-penting datang Karudin mau sampah. Saya ditolak oleh investor. Jadi saya dari hati kemarin gara-gara mau investor kurang ditolak dan saya mengurus aja pengusaha. Karena saya ingin membatasi diri saya. Tidak ingin saya bersentuhan langsung dengan investor manapun. Kalau ada investor mau datang ke Subang silahkan datang. Tempuh jalannya lewat perizinan tanpa perlu bertemu saya. Oh dan satu lagi bisa rek nanya bukan dinkes jadi kepala dinkes di Pentas Sabara aku saya ayah pernah minta duit tadi sini tanya itu saja mungkin semangat sok yang lain. Kalaupun toh misalnya Bapak ini membantah
dengan tadi banyak narasi, maka apakah Bapak akan menempuh langkah hukum Pak ke depannya? Mengingat bahwa di sini ada marwah pemerintah yang tercoreng Pak ya, kalau disebut tercoreng. Kalaupun kalau emang tidak, apa kemudian pemerintah akan mengambil langkah atau jalur hukum Pak? Atur nuhun Pak. Sampai hari ini saya sedang mengkaji, berdiskusi dengan pengacara, apakah akan saya somasi, apakah saya akan lari ke kasus hukum, karena saya tidak mau sembrono Pak. Karena namanya kasus hukum, saya juga harus memikirkan mungkin pihak yang bersangkutan juga punya anak, punya keluarga, punya istri, yang nanti kalau ujung-ujungnya saya restoratif justice, saya juga tidak mau gitu. Jadi saya sedang mengkaji ini dengan matang-matang. Begitu saya sudah matang, tapi ya mungkin bisa jadi pertimbangan saya ketika ada itikat baik, mencoba membersihkan lagi nama baik saya. Dan saya sampaikan, tidak usah inilah, ini Subang ini sedang baik-baik saja. Jadi jangan membuat kegaduhan yang mencederai kita semua lah. Dan di sini kan nanti yang image jelek bukan hanya saya Pak. Dinas-dinas pun nanti ada orang berpikiran dinas-dinas pun ada ngumpulin bupati dan lain-lain, padahal tidak ada sama sekali. Kita kan kemarin keliling-keliling Pak di jalan provinsi. Apalagi Kita bukan menyaingi Pak Bupati ya kita sidang, tapi kita kebetulan diajak juga sama Bang Dono. Jadi kita ikut aja Pak. Ini kan jalan provinsi Pak, tapi kan ada di kabupaten. Ada inisiatif tidak Pak? Pemda itu akan diuruk dulu atau gimana gitu kan? Kita mencoba ini, tapi memang ini harus diketahui oleh semua. Ini dia tapi masalahnya waktu kalau untuk jalan itu. Kemarin Pak Gubernur menyampaikan terakhir ke saya di anggaran perubahan ini akan diperbaikinya. Ya betul ya. Ini kita doakan semoga cepat-cepat realisasi. Karena saya juga ini sekarang mumpung ada media semua, kan banyak juga yang nge-tag saya, Pak, ini jalan goreng. Jalan kabupaten mati kembali ikut saya guys, beneran ini jalannya jalan provinsi. Pagaden itu jalannya jalan provinsi yang tidak bisa saya bangun, karena kalau saya bangun pakai APBD kabupaten temuan BPK. Nah ini harus clear semuanya. Jalan Pemanukan Pagaden itu jalan provinsi, itu dimana kewenangan Pak Gubernur, tetapi Pak Gubernur pun sudah menyampaikan ke saya bahwa jalan itu akan direalisasikan dan sudah dianggarkan di anggaran perubahan sekarang, akan dibeton semua. Nah sehingga saya mohon kesabaran, saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat, mohon bersabar tunggu karena memang proses lelang kan tidak cepat Pak. Saya pengen dengar dan mungkin juga nanti diterus oleh teman-teman itu program seragam sekolah gratis. Betul tidak bulan ini terrealisasi? Itu. Kedua, soal pelayanan KTP. TPK naik 1 juta eta. Komen masalah KTP. Artinya memang punten ya, jarak itu memang betul. Ada yang KTP di Pantura ke Subang Kota, mending mau langsung jadi. Gitu kan? Jalan goreng. Jalan goreng deh kan gitu. Maka ini yang ditunggu-tunggu. Mengenai janji politik saya, seragam sekolah gratis. Jalan Mall November, Pak Hersop. Kan itu baru 50.000, sedangkan kita kepentingannya di angka 54.000. Nah, mudah-mudahan di akhir tahun lah, pertengahan Desember sudah dibagikan, Pak. Oke, nah jawabannya eta. Ya. Nah, KTP ini, layanan KTP ini nanti saya perlu tindak lanjuti lagi karena memang janji ke sayanya di Sdukcapil itu di bulan November harus sudah jalan. Nanti saya follow up lagi sudah sampai, karena mungkin yang akan membuat agak terlambatnya itu karena proses pengadaannya, karena kan ada alat-alat yang dibelinya, itu alat perekam, pencetakan itu. Tapi mudah-mudahan itu insya Allah sih di tahun ini semua sudah bisa berjalan. Subang PES itu yang volume sebelumnya itu kita tanpa APBD Pak. Itu tanpa APBD Pak. Kenapa saya kemarin ngomong sampai hari ini tanpa APBD? Karena sebelumnya itu Subang Fest itu betul-betul hanya mengandalkan sponsor. Lagi geus pemberian Pak. Tapi pada akhirnya di anggaran perubahan ya kita coba anggarkan untuk kegiatan Subang Fest dan ini akan kita evaluasi Pak di tahun depan akan seperti apa. Tapi pada prinsipnya seperti ini. Subang Fest bagi saya itu sebuah kalaupun itu pakai APBD Pak,
itu anggaran yang saya kembalikan ke masyarakat. Kan anggaran dikembalikan ke masyarakat itu bentuknya beda-beda. Ada yang dikembalikan dalam bentuk infrastruktur, ada yang dikembalikan dalam bentuk pelayanan ke sekolah, kesehatan, ada juga yang dikembalikan ke masyarakat untuk sarana hiburan masyarakat. Nah, dan ini perlu teman-teman tahu juga. Dan satu hari kegiatan Subang Fest, UMKM yang terdaftar saja perputaran jual belinya ada di angka 300 juta. Belum lagi pedagang kaki lima. Belum lagi ojol yang malam minggu itu kebanjiran banyak orderan. Belum lagi hotel, akupansi hotel. Ini sebuah hal yang memang, dan sama sekali saya tanyakan, saya tidak pernah ada ikut campur urusan apapun itu. Dan itu semua saya berikan lagi ke masyarakat untuk mendapat hiburan. Memang ada masukan dan ada sedikit keluhan dari masyarakat. Nah, di Subang Kota Hungkul. Nah, mulai Januari tahun depan saya akan rubah, Pak. Nih, didengarkan Bang Dono. Mulai tahun depan Subang Fest itu per 3 bulannya akan saya simpan di tempat-tempat yang tidak ada di Kota Subang. Misalkan, tapi saya tetap, karena Subang Fest ini Pak, salah satu poin pertama kenapa saya mengadakan Subang Fest itu untuk menggait wisatawan luar Subang untuk masuk ke Subang, untuk mengenal pariwisata di Kota Subang. Brand City-nya. Nah, sehingga nanti mulai tahun depan di 2026 Subang Fest itu per 3 bulan sekalinya akan ada di daerah-daerah. Misalkan Januari, Februari di Tugu, nanti bulan Maretnya di Pondok Bali misalkan. Nanti misalkan ada lagi di daerah selatannya di Cupunagara misalkan. Nah, saya ingin menempatkan Subang Fest nanti ke depannya di tempat wisata-wisata yang ada di daerah, sehingga masyarakat yang mengeluhkan, Pak, di Pamanukan jauh ke Subang, itu bisa tercover. Dan sambil juga kita memperkenalkan potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Subang. Karena potensinya kan bukan hanya di selatan, tapi di Pantura pun ada Pondok Bali, ada juga Mayangan dan lain-lain lah. Nah, nanti itu kita bisa explore.